Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefili Handayani, NPM 36191924004. Mata kuliah Pengelolaan Sumber Belajar, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber belajar. Sumber belajar memiliki pengertian yang sangat luas. Sumber belajar menurut Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi adalah guru dan bahan-bahan pelajaran berupa buku bacaan atau semacamnya. Pengertian selanjutnya dari sumber belajar adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran baik yang langsung maupun yang tidak langsung, di luar dari peserta didik yang melengkapi diri mereka pada saat pembelajaran berlangsung. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat mendukung proses belajar sehingga memberikan perubahan yang positif. Klasifikasi sumber belajar. Menurut AECT, Association of Education Communication Technology, mengklasifikasikan sumber belajar 6 macam, yaitu 1. Message atau pesan, yang kedua people atau orang, yang ketiga material atau bahan, yang keempat device atau alat, yang kelima teknik atau teknik, yang keenam setting atau lingkungan. Saya akan menjelaskan apa itu message atau pesan, yaitu informasi atau ajakan yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, dan arti kata dan data. Yang kedua, people atau orang, yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan, misalnya dosen, guru, dan tutor. Yang ketiga, material atau bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Sebagai program media termasuk kategori materials seperti transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku, dan sebagainya. Yang keempat, device atau alat, yakni sesuatu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya overhead projector, slide, video tape, atau recorder. Yang kelima, teknik, yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan, misalnya pengajaran program atau modul, simulasi, demonstrasi, dan tanya jawab. Yang keenam, setting atau lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan, baik lingkungan fisik maupun non-fisik. Klasifikasi sumber belajar. Teori lain mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 5, yaitu tempat, benda, orang, buku, dan peristiwa. Hal tersebut diungkapkan oleh Abdul Majid pada tahun 2008 pada halaman 170 sampai 171, yaitu 1. Tempat atau lingkungan sekitar di mana seseorang dapat belajar dan melakukan perubahan tingkah laku, seperti sungai, pasar, gunung, dan museum. Yang kedua, segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik, misalnya situs. Yang ketiga, orang yang memiliki keahlian tertentu sehingga siswa dapat belajar sesuatu kepada orang tersebut. Yang keempat, segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh siswa. Yang kelima, peristiwa dan fakta yang sering terjadi. Manfaat sumber belajar. Sumber belajar memiliki berbagai manfaat penting dalam kegiatan pembelajaran, yaitu 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya individual.
Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Yang keenam, memungkinkan pembelajaran secara lebih luas. Komponen-komponen sumber belajar. Komponen-komponen sumber belajar diuraikan sebagai berikut. 1. Visi, misi, atau fungsi sumber belajar. Yang kedua, bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar satu dengan lainnya berbeda-beda. Yang ketiga, pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Yang keempat, tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Evaluasi sumber belajar. Pengembangan sumber belajar memerlukan evaluasi untuk mengetahui mutu dari sumber belajar tersebut. Secara lebih rinci, evaluasi sumber belajar dijabarkan dalam berbagai indikator sebagai berikut. 1. Penilaian kelayakan isi. Ada 3 indikator yang harus diperhatikan, yaitu kesesuaian uraian materi dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan, keakuratan materi, dan materi pendukung pembelajaran. Yang kedua, penilaian kelayakan penyajian. Terdapat 3 indikator yang harus diperhatikan dalam kelayakan pembelajaran, yaitu teknik penyajian pembelajaran, dan kelengkapan penyajian. Yang ketiga, penilaian kelayakan bahasa. Ada 3 indikator yang harus diperhatikan dalam menilai kelayakan bahasa, yaitu kesesuaian pemakaian bahasa dengan tingkat perkembangan siswa, pemakaian bahasa yang komunikatif, dan pemakaian bahasa memenuhi syarat keruntutan dan keterpaduan alur berpikir. Yang keempat, penilaian kelayakan kegrafikan. Ada 3 indikator yang harus diperhatikan dalam kegrafikan, yaitu ukuran buku, desain buku, dan desain isi buku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.